Di dalam kita punya hidup itu, setiap waktu, dengar baik-baik, ada banyak hal mendekat dan masuk ke dalam kita punya hati yang rendah. Saya tidak bilang rendah hati. Hati yang terlalu rendah, terlalu terpuruk, terlalu merosot, terlalu stres, terlalu terganggu sehingga dia punya kualitas itu turun. Nah, setan, tekanan-tekanan daging kita itu bisa masuk ke kita punya hati. Kita punya hati itu kualitasnya rendah, bukan mesbah. Tapi ketika kita nyanyi seperti ini, ketakutan, kekurangan, tekanan, stres, penyakit itu lari dari Anda punya hati. Berbagai-bagai penyakit kita hadapi itu karena banyak perkara masuk di hati. Tuhan Yesus bilang apa? Apa yang masuk ke dalam hatimu, itulah yang membuat Anda berpikir dan itulah yang membuat Anda berbicara. Salomo bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau Anda suka biarkan hal-hal masuk dalam Anda punya hati, lama-lama Anda stres, terkena lama gila Anda. Hati itu harus dijaga. Kalau dia tertekan dan sembarang-sembarang itu, nanti Anda tidak memancarkan kehidupan yang bisa dinikmati, yang enak. Maka teman-teman bilang apa? Hati yang gembira itu adalah obat. Kalau Anda bisa bersuka cita, bisa gembira, tidak ada penyakit yang bisa mendekati Anda. Amin. Orang mau tekan Anda dengan cara apapun, tidak bisa. Roh di dalam kita itu lebih besar, apalagi ketika engkau menyembah Tuhan. Tidak akan terganggu itu. Makanya tuh Paulus bilang kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Jangan Anda cuma latih diri untuk dengar firman, makan firman, tapi Anda ibadah itu pujian, firman, dan penyembahan. Itu lengkap. Kalau Anda memuji saja Anda tidak tahu bagaimana Anda mau disembuhkan. Menyanyi itu bagus, nyanyi itu untuk membersihkan. Contoh Anda tidak percaya, Anda nyanyi lagu ini. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Lega kan? Kalau nyanyi seperti itu Anda lega. Ketika kita nyanyi itu pujian tuh dia masuk, dia membersihkan. Makanya saya sering bilang sama Anda, toh, kalau puji-pujian kadang-kadang orang bisa sembunyikan dosa. Toh? Dengar firman orang bisa duduk situ dengan bersinah, cabul dan macam-macam, korupsi bisa. Tapi ketika kau masuk dalam penyembahan, itu tidak bisa. Makanya kenapa penyembahan harus dibuat panjang, supaya orang-orang munafik itu mereka bisa bertobat dan tidak bisa tinggal di situ. Sebab penyembahan itu tidak berbicara tentang kita menerima sesuatu, tapi kita memberi. Penyembahan itu memberi hati. Nah, ketika kau punya hati busuk, hati jahat, penuh korupsi, penuh kejahatan, persinahan, percabulan, saya heran kalau kau bisa menyembah. Nah, penyembahan itu memberi kehidupan kita kepada Tuhan. Makanya kenapa kita harus menyembah lama, supaya orang-orang munafik itu mereka bisa tidak menjadi munafik, transparan, bersih. Makanya kalau gereja-gereja itu penyembahan sedikit, munafik banyak dalam gereja itu. Karena penyembahan yang itu adalah tempat terakhir di mana kita bertemu dengan Tuhan. Makanya tabernakel itu kan begitu. Halaman ruang kudus, ruang maha kudus itu Tuhan. Itu bicara tentang penyembahan. Kalau Anda tidak tahu menyembah, Anda tidak bisa bersih. Ada bagian-bagian yang dibersihkan oleh pujian, ada bagian-bagian yang dibersihkan karena kita tidak mengerti firman.
firman diberitahu. Tapi penyembahan itu adalah bagian terbaik dan terbesar yang membuat Anda bersih. Itu mengapa kita harus tahu beribadah dan tahu menyembah Tuhan. Dengan tahu menyembah Tuhan, Anda tidak menyembah uang, Anda tidak menyembah harta duniawi, Anda tidak mementingkan hal-hal duniawi. Kadang-kadang hari Minggu firman Tuhan adalah, kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja, hari ke-7 itu beristirahat untuk pergi ke rumah Tuhan, pergi rekreasi, tamasya. Itu hari yang dimana kita beribadah, terbang ke sana, terbang kemari, itu kau sudah berdosa. Kau tidak menguduskan hari itu. Alkitab dengan jelas mengatakan, kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, hari ke-7 itu beribadah. Mau selama apapun beribadah, hari ke-7 itu kita beribadah. Pulang ke rumah, berbicara dengan keluarga, mengevaluasi segala sesuatu yang terjadi di minggu-minggu sebelumnya, supaya tidak menumpuk dari tahun ke tahun terjadi perceraian. Tuhan sudah sediakan hari itu untuk 1 hari penuh kita dengan keluarga dan dengan Tuhan. Mau apa lagi? Ada orang yang hari Minggu pergi kuliah, ada hari Minggu libur. Kau sudah berdosa itu. Kalau bukan karena orang tuamu meninggal, kalau bukan karena anakmu sakit, jangan coba-coba. Sebab Alkitab memang menuliskan itu bisa. Selain dari itu tidak boleh. Jangan bikin pesta pernikahan di hari Minggu. Saya ingat dulu gembala saya pernah bilang, gembala lama saya bilang, terkutuklah mereka yang bikin pernikahan dan pesta di hari Minggu. Sebab itu adalah hari yang kudus, bukan untuk pesta. Ada di Alkitab itu. Tidak boleh mengadakan pesta di hari itu. Kalau kau mau menikah Sabtu, kau mau menikah paling bagus Senin. Nanti tamu tidak datang, urusan mau datang atau tidak. Intinya kau harus menghormati Tuhan. Ada amin. Makanya kalau baca firman itu, lakukan yang benar-benar. Jangan kiri dan kanan, kiri dan kanan. Lakukan yang benar, supaya tidak merugikan kita.